Oke, di seri ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan selektor ID. Di video sebelumnya kita belajar bagaimana cara menggunakan selektor kelas. Oke, sebelumnya di sini saya akan membuat paragraf dengan ini adalah seleksi CSS. Kita akan memisahkannya. Seleksi menggunakan selektor kelas. Dan kita akan membuat paragraf lagi di bawah ya. Pertama-tama saya ingin membuat garis baru, caranya dengan menekan BR agar lebih jauh spasinya. Kemudian kita akan buat lagi dengan paragraf seleksi menggunakan ID selector. Kita tekan Ctrl+S, kita lihat, nah dia sudah ada. Kemudian di sini saya akan menuliskan ID selector. Jika kalian belum paham, kalian bisa melihat di video list HTML bagaimana cara saya menggunakan ID HTML. Silakan cek yang ada di bawah video ini. Lanjut, di sini kita akan membuat paragraf dengan seperti ini. Kita akan menulisnya P ID. Kemudian kita akan memberi teks warna ini menjadi hijau. Dan kita akan membuat teks ini adalah teks warna hijau. Kita kopikan ya biar agak cepat. Kita tekan Ctrl+C, kemudian Ctrl+V sebanyak 3 kali saya rasa. Dan ya, kita hijau ini ganti menjadi merah. Kemudian teks warna ini menjadi merah sama dengan yang ada di atas ini. Kita ganti menjadi kuning. Kemudian ini menjadi kuning dan biru. Dan tekan Ctrl+S, maka dia akan ada teks warna hitam. Nah, di sini kita akan menggunakan ID selector, di mana ID selector ini berfungsi untuk menseleksi teks yang ada di sini. Namun, apa perbedaan dengan kelas dan ID? Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat website dengan kelas dan ID. Namun untuk fungsionalitas kelas dan ID ini tidak ada bedanya sama sekali. Nah, ID ini digunakan untuk mengidentifikasi yang unik saja. Contoh, jika kalian ingin membuat ID, ini kalian harus mempunyai satu ID dan jangan sama dengan ID-ID lainnya. Sedangkan kelas, kalian bisa membuat banyak kelas dan digunakan di banyak atribut. Namun ID ini jika kalian menggunakannya, kalian harus membuatnya unik agar tidak terjadi duplikat, sedangkan kelas dia akan mengabaikannya. Oke. Kita akan klik icon ini, kemudian kita pilih style CSS. Di sini kita akan menseleksi dengan ID. Caranya cukup mudah. Sama dengan yang di atas tadi, bedanya kita akan menggunakan hashtag ataupun tanda pagar. Caranya dengan tanda pagar, kemudian kita akan menseleksi teks ini di CSS. Di sini kita mempunyai ID hijau, maka kita akan menuliskan di style CSS ini dengan hijau. Kita akan membuat dengan hijau. Kemudian kita akan membuat warna teks ini menjadi hijau. Caranya kita akan membuat hijau dengan color green. Dan tekan Ctrl+S, maka dia akan berwarna hijau. Sama ya yang di atas kita bahas. Kita akan membuat lagi dengan merah. Dan kita akan membuat lagi dengan color red. Merah, kemudian kuning.
Saya lupa tidak menambahkan selektor ID di sini, kuning, dan kita akan memberinya dengan warna kuning. Misalkan yellow ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian biru. Dan ya, kita akan membuat teks ini menjadi biru. Kita akan seleksi dengan warna blue dan tekan Ctrl S, maka dia akan berwarna menjadi biru. Oke. Ini kurang N ya, menggunakan harusnya. Oke guys, di sini kalian telah belajar bagaimana cara menggunakan ID selector. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara menggunakan kelas dan ID di waktu yang tepat. Oke. Di video web series selanjutnya, selanjutnya kita akan membuat website dengan kelas dan ID. Di sini kita tidak akan membuat website yang sangat kompleks, namun yang saya ingin tekankan sekali lagi, kalian harus memahami dasarnya terlebih dahulu sebelum kalian membuat website. Saya Robi Hamdani, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.